Betul, itu bagus banget, ya. Nah, kalau menurut saya, yang paling penting adalah open mind boleh, tapi sisakan sedikit filter, ya. Sisakan sedikit filter untuk menjaga kewarasan kita. Jadi, kita tidak benar-benar berpikir, "Oke, saya mau apa-apa dipikir pakai iman." Iman itu nggak perlu pakai logika, tapi pokoknya saya percaya, that's it. Nggak bisa seperti itu, ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan iman saja, tapi kita juga menggunakan pikiran, ya. Jadi antara iman dan pikiran, antara hati dan pikiran, kita jadikan sebagai tim yang solid, setuju nggak? Bukan ada yang dianaktirikan. Kebanyakan orang belajar spiritual diajarkan untuk memusuhi pikiran. Dia katakan pikiran inilah sumber dari ego. Pikiran ini yang menyebabkan saya jadi menderita. Ayo kita keluar dari pikiran. Yes, keluar dari pikiran boleh, tapi memusuhi pikiran tidak boleh. Seringkali saya mengatakan tadi konsepnya balance ya. Kalau kiri kita kanankan, kalau kanan kita kirikan. Sadari itu. Ketika kita sudah mulai cenderung ke arah kanan, kita kirikan. Ke arah kiri kita kanankan. Jadi, supaya bisa melakukan seperti itu, kamu tidak boleh memihak. Pilih mana, Pak? Hati apa pikiran? Nggak boleh. Begitu kamu memilih, menganaktirikan, ya, jadi kayak nggak kamu pilih, dianaktirikan. Oh, saya pilih pikiran, hati nggak dianaktirikan. Oh, saya pilih hati, berarti pikiran kita anaktirikan. No. Tapi intinya adalah, saya tidak mau memilih. Karena dua-duanya ini adalah tim. Saya ini bosnya. Ini bos. Saya ini bosnya di tengah nih, lihat di muka saya. Ini bos, ini tim saya. Saya bukan dia, tapi saya adalah bosnya di sini. Saya mau pakai mereka. Saya mau tanya opininya mereka. Dan setiap opini saya dengarkan. Karena seperti analoginya, mereka ini adalah pemegang saham. Pemegang saham utama dalam hidup saya. Jadi nggak boleh ada yang dianaktirikan, nggak boleh. Nah, kata kuncinya balance. Jadi ketika kita sudah mulai ada rasa nggak enak, pasti ada. Contoh sederhana misalnya seperti ini. Ayo, kita sama-sama telanjang. Karena kita lahir telanjang, maka kenapa kita mesti malu telanjang? Kelihatannya make sense ya. Tapi kita bilang, no, ada norma. Kalau bisa main badminton nggak usah kalah, Pak. Nggak usah kecewa. Nggak usah jatuh bangun, nggak usah sedih, nggak usah menangis. Kalau bisa ketawa terus, boom, jadi juara satu dunia. Itu kan halu. Kita udah tahu halu, tapi tiap kali ada orang menawarkan, saya hebat main badminton, ayo ikut kelas saya, dijamin jadi juara satu dunia. Saya punya cara rahasia untuk jadi sukses. Masih penuh kelasnya. Kenapa kok bisa begitu? Karena pikiran kita masih berpikir ada skenario hidup yang ideal. Ada sebuah skenario mencapai sukses di mana kita tidak perlu membayar harganya. Hmm, hmm. Ya sampai kamu terus datang ke kelas satu kelas 1 sampai akhirnya mengakui bahwa iya juga sih, bahwa tidak ada skenario hidup yang sempurna. Artinya, semua skenario hidup pasti ada plus minusnya, pasti ada enaknya, pasti ada gak enaknya juga. Nah, momen ketika kamu bisa menerima itu, nah itulah namanya pencerahan. Jadi pencerahan secara spiritual bukan berarti terus kemudian kamu jadi sakti mandraguna, ketawa terus, nggak pernah sedih, nggak pernah berpikir negatif, bahagia terus. No, bukan. Pencerahan spiritual menurut saya adalah ketika kamu akhirnya setelah melalui perjalanan panjang, kamu akhirnya menerima diri ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Itulah namanya pencerahan spiritual. Good? Wah, menarik.